Jadi gini Pak, kalau di kekristenan, Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Esther Shalom Ter udah pulang. Ray Kristen atau Islam? Bisa saya tambahin? Bisa saya tambahin? Ya, silakan. Bagaimana apa tadi hubungan kita sama Allah gitu ya? Iya. Kang Domba kan Jadi di murtad. Islam, jadi di Islam begini. Barang siapa yang mengenal dirinya, pasti dia kenal dengan Allahnya. Seperti apa itu? Ya seperti kita menjalankan perintahnya. Perintah apa? Yang perintah ya yang seperti Nabi kita, apa yang dicontohkan oleh Nabi kita, oleh Nabi Muhammad. Kita ikutin apa perintah dia. Dia mengatakan suruh sembah Allah, kita sembah Allah. Seperti itu. Kita suruh berbuat baik, kita berbuat baik. Begitu. Jadi barang siapa yang mengenal dirinya, pasti dia kenal Allahnya. Tapi kalau kita melakukan kejahatan di dunia, ya kita tidak kenal dengan Allah itu. Seperti itu. Jadi nggak Allah nujul ke dunia gitu, nggak seperti itu. Bagaimana cara kita berbicara dengan Allah? Ya di saat kita sholat itu, gitu. Itu sama aja kita sedang berbicara dengan Allah, sedang merendahkan diri pada Allah, seperti itu. Itu cara orang Islam untuk untuk berbicara pada Allah, yaitu di saat kita sholat itu. Itu. Jadi apa keluh kesah kita? Sekarang kalau memang mau ingin belajar, kita belajar artinya aja dari pertama dari pertama kita sholat, dari awal sampai akhir kita belajar artinya apa itu, isinya yang ada di dalam itu, baru kita paham. Itu kita sedang berbicara dengan Allah, itu sedang laporan kalau kata itu begitu. Silakan dilanjut. Apalagi yang dipertanyakan. Mohon maaf ya, narasumbernya lagi sinyal jelek gitu. Jaringannya iya, jelek itu. Jaringannya luar jelek biasa. Bang. Coba Bang Asik juga. Coba ceritain deh gimana. Jelas nggak ceritanya? suaranya tadi? Jelas nggak suaranya tadi? Bentar. Jelas. Ter, kamu bisa naikin orang Ter? Bisa naikin orang kan Ter? Bentar teman-teman. Esther, sudah aku naikkan jaringannya itu. Iya, naikkan. Ray, Anda Islam ya Ray? Iya. Tadi Juma ahli ya? Ya kalau menurut Undang sinilah dia Juma. punya banyak ilmu, bukan punya banyak ilmu. Ketika dia punya banyak ilmu dan bisa menjelaskan segala bentuk isi dalam kitabku, aku anggap dia ahli. Kalau menurutku begini bro, Juma itu cuma banyak ilmu ngomong, panjang ngomong kesana kemari, bahkan omongannya sendiri yang nggak paham. Karena aku itu jujur, hari-hari dulu aku ketemu Juma itu, ya, misalnya ketika aku tanya di mana Injil yang diturunkan pada Isa, bahwa sebenarnya itu kontradiksi jika dibalikkan kepada klaim-klaim Islam yang lain, bingung itu. Cuma nggak bisa bantah itu dari dulu, itu udah sering aku ketemu itu. Ya mungkin aku nggak tahu kalau sebelah itu. Tadi kalau ditanya Zuma itu ahli, ya menurut aku dia ahli. Mungkin begini saya tambahin. Ahli dalam Bukannya bidangnya. Bang Juma begini, bukannya Bang Juma tidak bisa bicara, tidak mengerti. Dia mengerti, cuman bapaknya ini yang tidak bisa nangkep apa yang dibicarakan. Mungkin Ya Oke, betul. Bang. Bagaimanapun sebagaimanapun orang Iya. mau intervensi Mungkin seseorang begini, Pak. bahasanya atau jelas siapa. itu. Yang lain coba Eh, diam dulu, apa tuh ya? giliran ngomong, Yang nanya giliran. saya siapa tuh? Nah, saya ingin Siapa yang nanya? menanggapi aja. Silakan. Ada Nanti- orang yang mengerti apa yang diucapkannya, tapi dia nggak mengerti apa yang ditanyakan kepada dia. Sama kan? Seperti itu. Itu. Tadi kan dibicarakan katanya Juma Ini kita cuma lagi yang bisa ngomong Ini kita doang. lagi gibahin orang ceritanya itu ya. Gibahin Juma ya. Iya. Saya nggak menggibahi orang. Saya mengatakan ada orang yang mengerti apa yang diucapkannya, tapi dia nggak mengerti apa yang ditanyakan kepada dia. Oh, maksudnya nggak nyambung. Maksudnya gini, misalkan Bapak ngomong apa, terus dia jawab apa, seperti itu ya? Ya, Seperti itu. itulah. Atau tidak mau tahu.
Tapi sebetulnya saya sih pernah dengar kayak gitu. Kadang iya, cuman kebanyakan sih nyambung. Kalau kata saya sih kebanyakan nyambung, cuman kadang-kadang orang apa yang dipertanyakan sama saya itu bukan itu jawabannya gitu. Padahal nggak seperti itu. Padahal kan saya sering juga dengar kayak gitu. Apa misalkan orang Kristen tanya apa, dia udah jawab, cuma dia nggak langsung jawab, cuma dia ngerentet dulu dari awal dulu biar nyambung maksudnya gitu. Cuman orang Kristen kan maunya langsung ya atau tidak, A atau B gitu. Nggak kayak gitu. Kalau Islam itu kan neranginnya harus jelas biar orang paham gitu. Saya malahan kalau ditanya sampai Yesus Tuhan, Tapi saya pernah kok ada berapa Yesus Jumat. manusia, itu deh, pilih salah satu gitu coba. Enggak, tapi saya pernah kok ada berapa Jumat. Memang dia nggak pernah tahu apa itu isi Alkitab. Ya, Cuma comot-comot apa yang dibaca orang lain. saya juga pernah debat berapa kali Bisa sama dibilang dia tuh, sampai bisa dua, dibilang tiga, dia tuh lima manusia kali. kopi. Akhirnya Manusia paling kopi nanti- kalit, manusia kopi ini kopi jekir naik. Paling Pokoknya ini banyak nanti ya. banget kopi dia. Juma itu paling nanti dia maki-maki marah-marah sama saya itu. Saya Saya sering pernah kayak gitu ada isinya. 3-5 kali Enggak ya. gini Bang, kadang-kadang Bang Juma itu kalau misalnya lagi nerangin, terus orang teman-teman Kristennya itu ngeyel gitu loh. Jadi belum selesai ngejelasin, terus aja nyerocos gitu yang bikin Bang Juma marah. Juma kalau diajak Gini, waktu gini, dia gini, nggak Bang mau. Pakam. Sebentar, saya sampaikan dulu ya pengalaman saya dengan Ya. Juma. Juma kalau diajak timer nggak berani dia, nggak mau. Dia maunya ngomong terus. Kita sabar nunggu. Ada kok Pak, ada. Ayo ajak sama saya. Saya Iya, berapa pakai kali waktu ngajak dia aja. timer Saya nggak berani. Dia kok di forum resmi di Zoom, memang dia nggak pernah mau. Dia cuma mau di TikTok doang. Iya, nggak berani dia kalau timer. Saya udah sering kali saya ajak, bahkan saya bikin undangan resmi loh. Bahkan sampai saya cap, kamu manusia kopi itu. Cuman pengkopi ulama khalid yang ada di Inggris sekarang. Enggak, teman-teman di bawah. Bahkan Kenapa pertanyaan kita saya pada ngomongin waktu itu, Juma, ada orang. Pertanyaan saya pada waktu itu Bro. simpel sama Juma. Bentar bro. Isi Injil itu ada berapa? Bentar, bro. Injil itu ada berapa? Saya bilang kayak gitu sama dia, jawabannya malah aneh. Injil itu perjanjian baru jawabannya. Saya bilang Injil itu ada berapa? Jawabannya aneh. Itu saya sebut dia kopi. Bentar bro, suaraku ada nggak? Ada. Iya, karena kenapa bukan gibah ngomongin Juma, teman-teman di sini ada yang ngebangga-banggain Juma, asal tahu aja. Kalau Anda sekarang buka aja YouTube itu, cari nama saya itu, debat sama Juma itu diupload mereka itu. Ya jadi hari-hari aku kerjaanku sama Juma dulu, zaman WA grup itu, ya. Jadi aku udah tahu ukuran mereka, Juma, Ripa, Hendy. Jadi Juma itu cuma panjang ngomong, dia mau ngomong, ditanya balik dia kelabakan. Bahkan aku tahu ilmunya nggak ada, gitu loh. Misalnya soal Injil, nggak bisa bantah itu bahwa Qurannya salah. Tadi Bro Patin itu bilang saya nggak nyambung, bisa dicoba di sini. Kalau Bro Patin bisa buktikan gini, pertanyaan saya, di manakah kitab Injil yang diturunkan pada Isa? Anda jawab pertama, saya akan buktikan kesalahan kedua. Anda jawab kedua, saya akan buktikan kesalahan ketiga. Gak bisa, saya sudah ketemu ribuan Islam. Gak bisa bantah itu, bahwa itu hanya asumsi Quran. Bro Patin, bisa dibuktikan. Kalau Anda bisa buktikan di sini, saya menjadi walaf, gitu loh. Ayo Bro Patin. Anda bilang saya nggak nyambung sama Juma. Tadi toh. Ya salah Nyambung mungkin begini Pak, dengerin dulu mungkin di saat Bang Juma nerangin, Bapak nggak maksud dengan omongan dia, bukannya nggak nggak nyambung. Bapak nggak maksud dengan pembicaraan dia. Banyak Bukan orang yang nggak ngerti kok maksud, pembicaraan dia. Emang nggak nyambung. Misalnya saya bicara kaidah ilmu etimologi, cuma malah bacot asumsi, gitu loh. Nggak tahu apa-apa kok. Cuma dibangga-banggakan oleh orang-orang yang juga ikut-ikutan nggak mau belajar, gitu loh. Ayolah, misalnya tentang kitab Injil itu, saya akan buktikan kesalahan-kesalahan itu. Ya, nggak bisa bantah itu. Kalau bisa buktikan di mana kitab Injil yang saya jadi mualaf. Ayo, yang Muslim tolong dijawab dong.
Nggak Nah, bisa nanti- Abang jawab karena itu saya bukan ahli, kapasitas saya berbeda dengan Bapak. Mungkin sama Pak Asdi ini. Karena aku bukan Nggak ada yang bisa jawab, bro Ray, nggak ada yang bisa jawab. Nggak ada yang bisa jawab. Saya udah debat dengan ribuan Islam, nggak ada yang bisa jawab. Semua asumsi, Karena nggak gini, ada yang bisa jawab. gini teman-teman, kalian kan menuduh ini mengerikan loh. Menuduh itu kan artinya memfitnah. Jadi kalau kitab kami dikatakan dipalsukan, artinya kan kami memakai Injil palsu, Alkitab palsu. Jadi kalau ada yang menuduh harus bertanggung jawab gitu loh. Artinya bertanggung jawabkanlah tuduhanmu itu. Jangan memfitnah kitab agama lain tapi tidak bisa membuktikan. Itu namanya konyol gitu teman-teman. Tapi kalau kami kan tidak pernah mengurusi kitab agama lain, nggak ada. Itulah Alkitab nggak mau mengurusi kitab agama lain teman-teman. Gitu. Apalagi Tuhan kami difitnah, dikatakan tidak disalibkan, tapi diserupakan. Tapi ketika ditanya, diserupakan dengan siapa Tuhan kami itu? Nggak ada jawabannya. Kan bingung kan? Konyol gitu loh. Artinya fitnah itu tidak bisa dipertanggungjawabkan. Artinya gini lah, mari kita sadar-sadar dulu. Oke lah, mari kita lepas kitab masing-masing. Kita ambil sejarah sebagai yang ketiga. Mana sejarah kalian bahwa ada Nabi Isa enggak ditulis oleh Yahudi, Romawi atau Yunani tentang Nabi Isa? Ada enggak? Kalau Yesus banyak menulis, ada orang Yahudi, ada orang Romawi. Artinya kita ini kalau berpikir yang waras, yang berakal sehat, oh iya ya, kok di sana? Jadi artinya kita dari sekolah pun kita udah diajarkan secara bagaimana secara pahlawan-pahlawan. Gitu bro. Jadi ini juga zaman teknologi informasi. Semua kebohongan-kebohongan sudah gampang dilacak. Kebohongan itu atau hoax itu nggak ada bukti, nggak ada saksi, nggak perlu. Namanya kebohongan. Tapi kalau kebenaran pasti ada bukti, ada saksi, ada sejarahnya, ditulis gitu loh, bertanggung jawab semua. Gitu teman-teman. Silakan yang lain. Oke, kita sapa dulu yang baru naik, Abi Terapi. Halo bro, selamat malam. Iya, bro, selamat malam. Gimana bro, ada yang Iya mau Pak, disampaikan? kalau saya sih, pengetahuan saya sih sebatas kan bisa di Al-Quran, nggak pernah baca Alkitab juga. Cuma kalau menurut Isa sama Yesus sama apa enggak, menurut saya sama gitu. Kalau saya cuma tahunya hanya itu aja. Kalau saya kan Islam keturunan Pak, jadi minim juga untuk baca sejarah-sejarah seperti itu. Kita kan fokusnya orang Islam pada Al-Quran aja. Kalau saya, kalau kayak Bang Juma kan memang dia mungkin dia belajar karena untuk berdebat juga kayak gitu kali. Kalau saya kan kayak umumnya seperti itu. Imani saja, tapi disendirilah. Iya, Jack, teliti dulu Gini Pak. Pak, Bang Jack, saya mau menambahkan sedikit ya. Tadi Pak Fatin mengatakan bahwa Isa dan Yesus itu sama. Coba dibaca. Iya, menurut Sebentar itu dulu. kan Iya, menurut sebentar. saya Pak. Ya, iya sebentar. Menurut itu kan ada dasarnya. Apakah Al-Quran mengatakan bahwa Yesus dan Isa sama? Nggak ada. Harusnya kita baca kedua kitab. Sama nggak ini? Harusnya kan begitu. Masa kan ditelan bulat-bulat seperti yang bilang Jack tadi? Ya begini Pak, maksudnya gini, yang saya pahami, di dalam Alkitab Bapak juga kan ada namanya penerimaan yang lama itu Isa Al-Masih. Kayak sekarang gereja juga kan ada gereja Isa Al-Masih. Menurut saya itu sama, menurut saya seperti itu. Jadi gini, kalau kita hanya berdasarkan identitas atau nama atau apalah namanya itu sama dengan itu lalu kita anggap sama. Ini di teman saya ada namanya Muhammad Pak. Apakah dia itu pasti nabi? Kan tidak. Oleh karena itu harus kita uji dulu. Kita pelajari ini yang Muhammad teman saya itu lahirnya dia di Kota Batu umpamanya. Sedangkan Nabi Muhammad lahirnya kan di Mekah. Dari situ aja kan sebenarnya harus begitu cara berpikir kita gitu loh. Nah iya baik sekarang pihak saudara saya Kristen ini kan kadang-kadang suka kalau Nabi Isa kan di pohon korma, kalau Yesus kan di kandang domba gitu kan, di kandang domba. Nggak, Di Palungan, ya kan di Palungan. itu. Diletakkan Iya, di Palungan. Cuma saya tidak fokus ke situ Pak.
pokoknya begini kalau saya ini ya, sepengetahuan Bapak nih ya, sepengetahuan saya gini Pak ya. Pada zaman waktu itu di sana, di daerah sana itu, di mana sih, di Arab sana ya, di daerah sana itu, pada waktu itu tidak ada satu orang pun yang melahirkan tanpa ayah kecuali Isa atau Yesus, tidak ada. Itu yang saya, itu pertama itu. Siapa Kedua bilang? ya, dalam Al-Quran. Siapa bilang? Di dalam, Sekarang gini, Batin. sebentar dulu Pak, ini kan Bapak nanya, saya jawab dulu ya. Siapa yang bilang? sepengetahuan Sebentar saya Pak, kayak itu. biar saya clearkan aja, nggak usah kesana kemari dulu. Siapa bilang tidak ada yang lahir tanpa ayah? Ada satu Yesus, satu Isa. Dua kan? Ya, berarti kan beda. Berarti ada dua ya. Iya, ada berarti dua. ada dua dong kalau gitu. Ada dua. Nah, ya oke, saya lanjut. Berarti tidak sama ya. Tidak Iya. sama ya. Ya. Kedua, Nabi Yesus Yesus, Tuhan Yesus bisa menghidupkan orang mati, bisa Ya. menyembuhkan orang buta, bisa membuat burung dari tanah. Nabi Isa juga sama di Islam Nah, juga Yesus- kayak begitu, ada ya, oke lah, beda dua-duanya. Terus sekarang atas dasar apa saudara-saudara di sini menuhankan Yesus gitu? Atas dasarnya dari mana dasarnya? Ajarannya dari mana gitu? Ini dia asik ini Kalau kita kan pertanyaannya. kita juga ada sama, kita juga mohon apa sebentar. Kita juga kan ada sama seperti Yesus kayak begitu. Bisa nyembuhin orang mati, bisa Begini aja Pak. bisa Begini nyembuhin aja. orang mati ya kan. Ya, sebentar, Sama, sebentar. cuman kita nggak Gini aja. nuhanin gitu. Ya gitu. silakan. Gini aja, simpelnya gini aja lah. Umpamanya kita supaya kita. Kalau ada orang yang mati disalib kemudian bangkit pada hari ketiga, sekarang ini saya sembah dia, ada nggak? Atau siapa yang mau membuktikan? Saya paku dia, saya matikan dia, udah itu dia saya tunggu sampai 3 hari. Kalau dia bangkit, saya sembah Nah, dia. mungkin ada nggak? mungkin bedanya di situ. Kalau di Al-Qur'an kan, Iya, kalau di saya- Al-Qur'an kan sebentar. nggak Tadi kan nyampe Bapak tanya, disalib. enggak sebentar. Tadi Langsung kan Bapak diangkat. tanya, dengar dulu Pak Api. Tadi Bapak tanya, kenapa Anda menuhankan Yesus kan gitu. Sebenarnya kalau itu nggak perlu ditanyakan itu. Tapi sekarang begini aja lah. Kalau ada dari sekarang manusia yang saya paku sampai mati, lalu dia bangkit pada hari ketiga saya sembah dia, ada nggak? Kemungkinan kalau Allah udah berbicara, Tuhan udah ngomong ya pasti Oh, akan berarti terjadi. dasar- Kita oh, nggak berarti- bisa menjamin akan itu ya. Jadi gini Pak Kalau itu sampai Berarti terjadi, dasarnya itu ya, kalau Pak? Tuhan. Dasar Kan Bapak maksudnya mau dasar banyak menuhankan Yesus salah itu. satu bukti banyak hal-hal yang bisa saya buktikan bahwa Yesus adalah Tuhan. Berarti sebentar Pak Lubuk. Ada nggak manusia atau nabi berkata, aku mengutus malaikat dan para nabi? Kalau ada, aku sembah dia. Coba tunjukkan dulu. Ya kan itu atas kuasanya, kuasa Allah, itu udah diberikan kuasa dia kan sama Iya, Allah. tunjukkan dulu. Ada nggak manusia atau nabi berkuasa berkata, di bumi aku dan di mengutus sorga. malaikat? Ada nggak manusia yang bisa mengatakan aku berkuasa di bumi dan di sorga? Iya. Coba Ada tunjukkan nggak? yang di bumi itu apa yang dia kuasain yang di bumi Yesus selama berkuasa berapa di tahun? bumi dan di sorga. Ada Iya, nggak manusia kelebihannya yang dia mengatakan di dirinya bumi. berkuasa di sorga? Saya sembah dia Iya, sekarang. kelebihannya apa di bumi? Muhammad kelebihannya berkuasa apa di bumi? dan Coba. di sorga enggak? Allah SWT berkuasa di bumi dan di sorga enggak? Nabi Muhammad mah nomor 1 di dunia. Coba aja Anda lihat. Nomor 1 yang orang terpengaruh di dunia cuma 1, Nabi Muhammad dari awal. Asumsi. Kok asumsi? Kok Google, asumsi? Google. Tidak ada dalil. Google aja. Kok asumsi? Semua satu Mau orang, dibantah gimana? satu orang dibanding 100 orang setuju, itu Bapak akan menilai yang mana? Berkuasa di Giliran bumi ngomong dan giliran, di teman-teman, sorga. ya. Yesus bisa membangkitkan orang mati. Iya, Yesus bisa membangkitkan Nabi Isa juga bisa bukan orang mati, bisa, cuma kita nggak sembah, nggak. Isa juga bisa buat burung, bisa nyembuhin orang buta, bisa orang penyakit kusta disembuhin, bisa. Bagaimana Nabi Isa Kristen bisa. bisa Cuma kita percaya nggak sembah. jika itu adalah abad ke-7 cerita itu. Sedangkan yang menceritakan tentang Yesus dan menulis tentang Yesus adalah para rasul yang hidup sejaman dengan dia. Begini Bang, begini. Pendaftaran dulu emosi. Namanya berdiskusi. Iya, kita nggak emosi, cuma kita mau nanya aja apa yang bisa dia lakukan Isa di dunia ini sampai saudara-saudara ini menuhankan dia. Sedangkan dia pernah berkata, aku tidak bisa buat apa-apa kok. Batin Kristen Arab tidak menggunakan kata Isa, tetapi kata Yasu. Iya, betul.
Begini Bang, Kristen Arab lebih setiap dulu daripada Islam, Bang. ya, nah seperti itulah. Jadi gini, kalau kita berbicara tentang bedah membedah sampai ke intisari agama masing-masing. Nah, dari agama Kristen sendiri juga ada ahli-ahlinya nih. Ya, ahli-ahlinya. Nah, kalau saya lihat di room ini terbatas untuk teman-teman muslim. Jadi begini saya sarankan, kalau mau masing-masing mendapatkan kepuasan, masing-masing mendapatkan jawaban yang sudah diinginkan, Anda silahkan masuk room yang sesuai standar Anda gitu loh, masing-masing. Jadi kalau di sini timpang, otomatis Bang Anu tadi yang teman muslim dia kewalahan karena dia sudah mengakui dia tidak menguasai sepenuhnya. Tapi kalau bagi teman-teman Kristen ingin memperjelas pertanyaan-pertanyaannya, masuklah di room yang kapasitasnya yang di room itu yang buka itu juga orang-orang yang berkompeten di bidang agamanya masing-masing. Begitu. Jadi kalau ada bahasa tadi, kalau ada manusia di sini, saya paku di tiang salib, terus 3 hari saya tunggu bisa hidup. Saya bicara itu. Iya betul. Ya kalau Silakan, membuktikan seperti Bang, itu ya, sini. susah Bang. Itu Gimana, baik Bang? orang Islam maupun orang Kristen, orang Hindu. Coba segini aja. Saya begini sarankan Bang. ya Bang ya. Simpulnya begini Ya, aja. tengah-tengah aja Bang. Kesimpulannya Silahkan gini, Anda masuk di roomnya lontong. Gini. Silahkan, Anda akan mendapatkan jawabannya itu Bang. saya kalau di rumah masuk umat Islam saya senantiasa di mute dan diturunkan. Bukan, begini Bang. Abang, Kemudian diketawahi Abang, silakan. diturunkan. Sebentar. Ya, Saya ngomong dulu. ya. Ya, gini Bang ya. Teman-teman muslim, kami tidak mempersoalkan kepercayaan Anda. Tetapi misalnya, Ya. ini teman-teman juga memakai sebentar. Argumentasi menggunakan perspektif Islam untuk mencoba menjelaskan Yesus, menjelaskan Alkitab, menjelaskan Injil. Nah, ini yang kami tidak yang kami harus compare gitu loh. Harus Betul, counter, betul. harus counter gitu loh. Harus counter Ya, karena feedbacknya harus ada kan gitu, betul. iya gini bang. Misalnya ketika Islam Quran mengatakan kami turunkan kepadanya kitab Injil kepada Isa ya. Lalu argumentasi ini ayat ini untuk mengukur Injil yang ada pada kami sekarang. Ini yang nggak benar gitu loh. Makanya kita buktikan. Oh gitu. Jadi begini Bang. Iya kan teman-teman Islam begitu bang. Ya. Tapi ini ya, ini kan permasalahannya kan ketika umat muslim menyamakan contoh disama-samakan Ida dengan Tuhan Yesus, itu problem Pak. Jadi artinya nanti kan orang dari pihak Kristen bertanya, kalian menyamakan apa dasarnya? Kalau Tuhan kami kan lahir di Bethlehem, terus Nabi Isa lahir di mana? Itu masalahnya. Terus Muslim berkata, dia bilang, oh ada kok nama gereja Isa Al-Masih. Ya betul. Memang ada kitab Syria bernama Isa Al-Masih, tapi Isa Al-Masih itu dia berdasarkan Alkitab, bukan berdasarkan Nabi Isa yang ada di kitab mereka. Di kitab mereka kan Nabi Isa itu kan tidak disalibkan, diserupakan. Sedangkan di Injil Syria, Isa Al-Masih disalibkan. Itu loh. Kalau kita, makanya kata Bang Pakam tadi, jangan permasalahkan nama-nama. Ada juga temannya namanya Muhammad lahir di ini, katanya tadi kan benar kan? Iya. Makanya kita melihat Tambahkan Bang Adi. Intinya dari apa yang disampaikan Bang Patin ini kan ingin memaksakan menyamakan antara Isa dan Yesus. Tetapi kan dalam faktanya itu kan berbeda. Ya. Enggak gini bang, bukan ingin menyamakan, enggak ingin menyamakan. Itu kan menurut saya bilang karena sama, cuma beda lahirnya aja, lahir sama disalib itu aja kan yang bedanya. Islam juga yang lain juga ingin menyamakan Allah. Yang bisa menghidupkan orang mati, Isa juga bisa gitu. Ya kan. Maksud saya. Sebenarnya itu Bang, kitab Injil juga Isa juga diturunkan kitab Injil. Ya mana itu di Al-Qur'an. Enggak. Ini Kan Bang saya Asmi juga ini bertanya. ya, Kalau saya yang tengah-tengah nih, diturunkan Bang. kepada Isa mana Injilnya gitu.
Ya, saya ini tengah-tengah Bang ya. Ini sedikit juga saya sering berkomunikasi dengan teman-teman Kristen tentang kata Allah, gitu kan Bang. Tentang kata Allah. Baik, saya bertanya sama teman Kristen, Allah itu Tuhan atau gelar? Nah, ada dua versi Bang yang menjawab. Allah itu gelar, dan yang satu Allah itu adalah Roh Kudus, kan gitu. Jadi kita tuh sebenarnya gini Bang. Ada gitu Bang, salah itu Bang. Ini saya cerita Bang, saya ngobrol. Itu salah jawabannya Bang. Nah, berarti kalau salah jawabannya kan bukan saya Bang, saya kan ngobrol sama teman-teman Kristen. Gini, saya jelaskan Bang, Bang. Kalau di Tuhan Islam Allah itu kan nama. Kalau di Kristen kan bukan nama. Iya kan? Bukan nama, itu generic name Bang. Iya, makanya tadi gini Bang, saya bilang bukan saya yang menyebut, saya tadi ngobrol sama teman-teman Kristen. Lalu karena saya ini teman saling ingin sharing, lalu saya kan pengen mengetahui Kristen itu seperti apa. Karena kan teman-teman hari-hari ini saya tanya, saya bilang Allah itu sebenarnya siapa? Nah, teman yang satu Kristen, Allah itu adalah Roh Kudus. Lalu teman yang satu katanya Allah itu sebenarnya gelar di Arab sana. Gitu gelar. Jadi bukan saya Bang yang jawab. Ini sekali lagi saya tegaskan bukan saya. Saya hanya menyampaikan pada waktu saya tanya. Nah, kalau sudah begitu, ya sudah. Berarti kan ilmu buat saya, kan gitu Bang. Gitu loh. Nah, ini apa namanya? Allah di dalam Alkitab itu adalah gelar atau generic name. Karena di dalam Alkitab itu kalau Anda pernah baca ya, Musa pun disebut Allah. Betul. Keterangan mereka menjelaskan seperti itu Bang. Gitu loh. Iya, makanya saya pengen tahu, makanya itu jawaban mereka Bang, teman-teman Kristen juga, bukan saya yang jawaban dasar Muslim, tidak. Tapi itu. Sebentar lebih gini ya. Memang kita harus sebagai manusia Pak, kita harus bijak. Jadi di dalam kekristenan pun, Pak, dengar dulu Pak, di dalam kekristenan pun pasti banyak ada penyesat-penyesat, itu Pak. Nah, betul, artinya, sama Pak, dengan di Islam. Betul. Iya Pak, makanya Bapak gini, Bapak kan bertanya. Iya. Jadi kita ini Pak, kita pun sering kita berdebat, tapi kami nggak mau Pak. Kalau di kekristenan itu Pak, itu udah fix Pak. Kami itu kan semua kan Tritunggal. Kalau ada pun di luar itu jelas buat kami itu adalah penumpang gelap gitu Pak. Jadi di Alkitab pun udah dikatakan bahwa mereka itu Pak, Alkitab Pak, kalau kita baca Pak kalau nggak salah di Matius 18 itu, mereka tetap muncul Pak. Sampai nanti kiamat pun mereka akan terus melakukan suatu penyesatan Pak. Itu udah dinubuatkan itu Pak. Jadi nggak heran itu Pak. Kalau Bapak bilang mereka mengatakan di contohnya Yesus itu adalah Bapak itu sendiri, itu nggak buat saya Pak. Itu dulu saya juga hampir tersesat saya Pak. Bayangin Pak. Karena dulu saya kan masih turun nih. Jadi gitu Pak. Jadi Bapak harus bijak mana yang kira-kira kesesatan, mana yang tidak kesesatan gitu loh Pak. Karena nanti gini Pak, kalau ada orang Pak dalam kekristenan berkata bahwa Yesus itu adalah Bapak, itu nanti Bapak akan gampang menyerang dia gitu loh. Tinggal ngomong aja ketika Yesus disalibkan dan berkata, ya Eli sabatani. Nah itu nanti dia akan bingung sendiri jawabnya Pak. Belum lagi nanti waktu Yesus dibaptis, itu dia bingung Pak. Jadi sangat mudah. Tapi kalau Bapak nanti bertanya hal itu dalam Tritunggal, sangat gampang menjawabnya Pak. Iya, betul Bang. Nah, seperti tadi Bang ya. Mungkin sebentar. Dalam keimanan Bapak juga banyak hal-hal yang menyimpang. Kan sama aja kan Pak? Sama itulah perlu kita. Makanya Bapak perlu bijaksana. Mana yang menyimpang, mana yang benar gitu loh. Ya, makanya di sini saya kan tidak memihak satu sama yang lain kan. Saya menyampaikan seperti sore tadi Bang, saya masuk di roomnya siapa itu pendeta yang Jawa itu, siapa yang pernah debat dengan pendeta itu. Jadi antara
Tritunggal dengan Yesus Kristus atau Kristen yang lain itu mereka sendiri berdebat. Padahal dalam hati saya loh, ini sebenarnya bukan mencari kebenaran. Artinya kayak kami Islam juga ada Pak aliran-aliran lain yang juga membantah ini dan itu. Makanya saya tidak pernah membela agama saya sendiri, terjun langsung mengejas ke teman-teman Kristen, tidak. Saya hanya bertanya dan mereka menjawab, oh artinya nih ilmu saya nih, saya simpan dulu. Saya ketemu lagi sama teman yang Tritunggal. Saya bertanya apakah benar, karena ini kan bahasanya adalah Kristen gitu kan. Ternyata dari mereka, oh enggak begini. Nah disitulah maksud saya Bang, karena kayak kami sendiri ini walaupun saya Muslim, tapi saya tidak mau mengejas apalagi menyamakan. Nah kata Abang tadi itu menurut pendapat dia dan ilmu yang dia pelajari seperti itu. Jadi kita hargai juga seperti itu. Terkecuali dia mengejas bahwa kitab Injil atau Alkitab atau Yesus Kristus itu nggak benar, itu Tuhan palsu dan sebagainya. Nah itu baru satu kesalahan, karena masuk ke dapur orang yang dia sendiri tidak membawa bahan, tidak membawa bukti bahwa apa yang dikatakan itu benar adanya. Itu yang saya maksud Bang. Makanya saya bijak. Makanya saya selalu masuk di room teman-teman Kristen yang judulnya juga lintas agama, sharing agama. Karena juga saya ingin mengetahui, karena di dalam Al-Quran sendiri diperintahkan bahwa siapapun, dimanapun, bentuknya apapun, itu adalah saudara-saudara kita sendiri. Terlepas dari kepercayaan masing-masing seperti Buddha dan namanya, itu hak prerogatif mereka, karena hidup itu adalah pilihan. Makanya tadi saya bilang kalau Abang mau setara untuk saling mengupas itu, silahkan masuk ke room yang kira-kira di tingkat keislamannya pun mumpuni Bang, gitu loh. Jadi kasihan juga Abang tadi sudah berkali-kali menjelaskan bahwa kan itu pendapat saya, itu kan saya, bukan artinya Islam Al-Qurannya mengejas Anda, tidak, dia pendapat dia sudah jujur, makanya kita hormati juga dia, begitu Bang. Jadi kita tetap dingin, kita tetap bersahabat, tetaplah kita menjadi Oke, Bang. Oke, Bang. Ya, jadi santai aja Bang. Kita sambil Saya sudah, Bang. sambil Iya, kopi Bang. gimana gitu. Saya sudah Begini Pak, gini Pak. Sebetulnya saya sih nggak suka debat tuh, nggak suka sebetulnya ya. Saya sebetulnya nggak suka debat, soalnya sebetulnya orang Kristen juga kan bilang katanya di dalam kitabnya juga kan nggak boleh debat. Di Al-Quran juga kan katanya kan ada nggak boleh debat sama ini, seperti di surat An-Kabut ya ayat 6 itu. Janganlah kau berdebat sama ahlul kitab, kan, melainkan dengan cara yang lebih baik, kecuali terhadap orang-orang yang berbuat jalim di antara mereka. Katakanlah, kami beriman kepada kitab yang diturunkan kepada kamu, yang diturunkan kepadamu. Tuhan kami dan Tuhanmu adalah satu, hanya kepadanya kita berserah diri. Kita berarti kan satu tujuan, intinya kepada pencipta langit dan bumi ini kan. Begitu. Cuman apabila di antara kedua kita orang ini ada yang menyimpang, disitulah boleh kita bicarakan gitu. Berdebat tidak boleh. Saya di dalam Islam juga tidak boleh berdebat, itu tidak boleh sama ahli kitab. Cuman untuk mencari kebenaran boleh. Di mana titik permasalahannya? Maksudnya dialog boleh kalau berdialog. Cuman kalau berdebat seperti jelek-jelekan inilah, jelek-jelekan itulah, tuh nggak boleh kalau kayak gitu. Bukannya nanti tambah kita dapat pahala, malah kita dapat dosa. Abang dapat dosa, saya dapat dosa. Akhirnya nggak ada yang benar dua-duanya. Yang benar kan cuma Allah doang. Kita malah dua-duanya nggak benar. Gitu. Nasihati juga itu cuma Bang Batin, nasihati juga cuma. Ya, kalau gini Bang, kalau Bang Juma dia kan punya taraf dan level berbeda pengetahuan. Seperti kayak Kristen kan kayak Sebentar gitu. Bang Abi. Nah, itu yang standar ganda Bang Abi. Ya. Justru bagi saya, kenapa saya ikut berdebat, dialog kayak gini, Bang? Saya udah lama ketemu Juma, Bang. Justru mereka itu orang-orang yang memutarbalikkan fakta yang tidak dengan keilmuan gitu loh. Jadi Abang ini bisa membenarkan Juma yang hari-hari ngoceh, Nandar yang hari-harinya ngoceh ya soal agama orang, Abang benarkan.
Tapi abang sok-sokan toleran gitu, nggak mau berdebat. Makanya saya Begini itu bukan ya, apa, Bang. Abang iya mungkin Pak, ya mengatakan, maaf saya potong. saya ketemu Juma Ya, itu, sebentar bro. Bentar, Sebentar biarkan bro, Iya, iya. sebentar bro. Iya, Saya iya. ketemu Juma itu mainan saya hari-hari. Bener Bang Abi. Kalau Anda bilang dia berilmu, sebagai saya Juma itu cuma modal ngoceh gitu loh. Hari-hari saya. Bahkan kalau Anda anu aja di YouTube sekarang, ketik nama saya itu, ini nama akun TikTok sini, ketemu ada debat saya sama Juma yang diupload orang. Itu udah beberapa tahun yang lalu saya kenal Juma. Jadi saya tahu. Jadi abang standar ganda gitu. Membolehkan Juma ngoceh berhari-hari, menjelek-jelekkan kekristenan, tapi kami nggak boleh. Nah ini yang kami rasa itu kami sulit untuk berhadapan dengan para polemikus Muslim. Ketika kami menggunakan standar yang sama, kami jadi salah. Itu loh Bang Abi dan teman-teman. Ya, betul. Gini Bang. Lanjut. Teman-teman yang lain. Walaupun kami adalah sahabat dan saudara seiman dengan Bang Zuma, kalaupun kami ada sesuatu dari sahabat atau saudara kita yang mungkin namanya manusia tidak lepas daripada hilaf dan salah, kami menegur tentunya bukan kapasitas kami menegur, cuman kami sebagai teman-temannya dalam mengingatkan apabila salah satu teman itu salah dalam bertindak, perilaku atau berucap. Nah, mungkin dari kapasitas Bang Juma, dia punya guru tersendiri, seperti yang dibilang sahabat kita tadi. Setiap orang punya guru masing-masing. Seperti Anda juga menceritakan bahwa Anda lebih paham, gitu kan? Sorry Bang, saya potong Bang. Kalau debat itu dibenarkan, dilegalkan oleh negara, saya mau berdebat dengan Juma. Ya. Yakin dia pelawak. Ya. Yakin dia pelawak. Iya, Tetapi Bang. kan negara ini orang-orang ini banyak yang tidak dewasa. Bayangkan misalnya, Anda boleh nyebut Yesus bukan Tuhan, kami nyebut Allah bukan Tuhan, itu perkara. Kami salah. Padahal kami memakai ukuran yang sama. Persoalan yang sama kami bawakan gitu loh. Misalnya Juma bilang begini, Yesus tidak tahu hari kiamat. Saya tanya, Allah dalam Quran tidak tahu orang berjihad. Apa kamu mengira bahwa kamu akan dibiarkan, sedang Allah belum mengetahui orang-orang yang berjihad di antara kamu? Gitu loh. Standar yang sama ini nggak boleh kami pakai. Itu yang menjadi sulit kami menghadapi politikus Islam. Ya, Gitu loh, Bang. betul Bang. Makanya gini Bang, kalau seandainya ya betul kata Abang tadi, seandainya negara ini resmi mengadakan debat antara itu, nanti akan terjadi polemik Bang, gitu kan. Nah, makanya kenapa saya perhatikan bukan hanya orang Islam. Islam sendiri ada Bang, di debat di TikTok pun ada. Saya berapa kali melihat mereka. Kemudian orang Kristen sesama Kristen juga berdebat dengan dalil-dalilnya masing-masing. Nah, itu saya bilang, makanya kita ambil bijak. Saya bijak Bang. Saya tidak menyalahkan Abang, saya tidak juga menyalahkan Bang Juma dan sahabat kita yang tadi. Tapi pada intinya begini, Abang punya dapur, kami juga punya dapur. Saya hanya bijak aja Bang. Mohon maaf Bang ya. Kita ini teman Bang. Saya ini orangnya santai banget Bang. Sorry Bang, Gitu. sorry Bang, saya potong Bang. Kendalanya Anda tidak memahami. Anda lihat Anda lihat Juma masuk dapur orang. Misalnya saking kebablasannya si Juma bilang Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Allah yang perkasa si Muhammad. Bayangkan wudhu dibilang baptis. Saking dia masuk dapur orang cocok-cocokan, ya. Itu saking itu dia sampai lupa malu gitu. Itu cocok-cocokan yang tidak cocok gitu loh Bang. Soalnya teman-teman yang lain. boleh saya itu tentang bakti sama wudhu itu. Ini saya sih waktu itu saya pernah dengar pada waktu malam-malam Bang Juma bicara seperti ini. Oke, saya sekarang minta maaf kalau memang ada polemik gara-gara saya mengatakan bahwa baptis dan wudhu itu sama. Saya minta maaf kalau memang itu ada terjadi masalah gitu. Dia udah minta maaf, dia udah mengaku salah, udah minta maaf. Cuma itu jadi sekarang nggak usah dibahas lagi karena dia udah minta maaf ya kan. Namanya juga orang mungkin bilang tadi kebablasan atau gimana gitu. Tetapi dia memaksakan diri untuk mencocok-cocokkan itu. Gitu. Iya, saya udah jelas. Mungkin cara berpikir saya secara gini Bang. Sebentar Bang, cara berpikir saya mungkin sama saya nih secara orang awam nih. Baptis sama wudhu itu sama apa enggak nih? Sama-sama pakai air gitu atau sama-sama suci gitu, sama-sama gitu mungkin menurut saya ya gitu pikiran ya. Pak Patin,
sebentar gini ya, tentang baptis ini sama wudhu ini. Sebenarnya ini kejadian udah lama. Kalau kalian pernah dengar ada namanya pendeta yang mualaf si Dance ya namanya, Dance ya, kalau nggak salah Dance ya namanya. Jadi itu kan ada si Dance namanya, ada videonya itu. Jadi waktu itu kan saya menonton videonya si Mikana tertawa-tertawa. Jadi artinya kenapa dia tertawa-tertawa? Karena si Dance ini karena mungkin ya mohon maaf mungkin Muslim kan setiap setiap sholat kan wudhu. Jadi disama-samakan dengan baptis kan gitu kan. Makanya saya waktu lihat viral mungkin nggak tahu apa dapat dari mana itu si Juma, apa karena dari si Dance saya nggak tahu, akhirnya jadi viral karena si Dance kan nggak ada ininya, Dance Muhammad kan nggak ada pengikutnya kan, kalau si Juma kan banyak pengikutnya, ini yang jadi viral. Sebenarnya itu udah lama di bawah si Dance itu. Betul. Dance Jadi namanya. saya sendiri aja bang, saya sendiri aja bang, seorang Muslim, kalau ada yang mengatakan bahwa baptis dan berwudu itu sama, saya sendiri pun berontak bang. Gitu. Karena begini, sepahaman saya ini, mohon maaf Bang ya, nanti tolong pencerahannya kalau ilmu saya di kekristenan kurang, karena kita saling berbagi, saling sharing. Kalau baptis itu mengesahkan, nih mohon maaf nih ya Bang, nanti tolong dibenarkan kalau saya salah. Kalau setahu saya baptis itu adalah mengesahkan atau mengukuhkan seseorang masuk dalam ajaran Yesus Kristus. Kan begitu Bang. Nah kalau yang berwudu itu adalah syarat utama bagi umat muslim yang ingin sholat atau menghadap kepada Allah, itu harus berwudu. Itu sudah itu aja udah kelihatan, sudah nyata perbedaannya sangat jauh. Nah kalau di Islam untuk mengukuhkan dan menetapkan bahwa seseorang itu mu'alaf atau masuk Islam atau dikatakan manusia Islam, dia dengan mengucapkan kalimat syahadat yang tanpa dipengaruhi dan orang lain. Jadi kesadaran dia sendiri. Makanya di dalam Islam itu tidak memaksakan bagi seluruh umat di luar pada Islam untuk masuk Islam. Nah itu. Jadi kalau ada pun baik itu teman-teman Islam, apalagi teman-teman Kristen yang mengatakan bahwa, atau yang dari Kristen mualaf ke Islam mengatakan bahwa berwudu dengan baptis itu sama. Saya sendiri juga orang pertama yang berontak Bang, kan gitu. Makanya saya bilang setiap manusia itu punya kapasitas dan ilmu yang terbatas masing-masing. Makanya di sini saya tadi masuk menengahi supaya kita ini teman semua Bang, kita ini saudara satu Indonesia NKRI. Jadi tidak perlu harus diperpanjang, nanti akhirnya Bang jadi konflik horizontal nanti Bang. Kita ini sudah hidup damai berdampingan. Bayangkan di saat orang Kristen merayakan merayakan apa tuh Bang kalau orang Kristen nih Bang? Natal. Ya, orang Indonesia yang Islam juga justru mereka menjaga dan mengamankan acara tersebut. Begitu juga orang Bali, orang Indonesia bergantian. Itu namanya toleransi Bang. Tapi banyak dibom kenyataannya Bang, di mana? Nah, kalau dibom kenyataannya gini Bang, jangan lagi ke situ Bang. Kalau dibom itu teroris Bang, tidak dibenarkan. Itu teroris, pemahaman Islam yang beda lagi Bang, sama dengan Kristen tadi, ada Tritunggal, ada Alkitab dan sebagainya. Sama dengan Islam Bang, Islam itu begini kalau yang benar-benar Islam. Saya potong Bang, sorry Bang, saya potong. Ya. Saya menghargai niat baik Abang, tetapi faktanya di media sosial ini orang bebas ngomongin agama orang, bahkan menilai agama orang melalui apa yang dia pahami. Itu ada terus kok, Juma segala macam, Handi Solebe segala macam, Ripa termasuk segala macam, Sinandar segala macam itu. Ya baiknya Abang ingatkan mereka gitu loh Bang. Saya nggak akan berdebat gitu loh. Iya, tapi gini saya lihat. Ya gini Pak, saya pernah ngelihat ya, kalau di room-room Islam itu tidak pernah ada buat judul
Kristen sesat gitu, nggak pernah. Cuman saya di tiap hari saya lihat di warung kitab itu Islam sesat itu Pak. Setiap orang masuk ditanya dulu, kamu Islam, kamu Kristen apa sesat? Kamu Kristen apa sesat? Itu jadi kita harus bilang sesat itu kalau pengen masuk ke dia kalau orang Islam. Karena itu karena kan tertulis dalam Quran, surah As-Saffat ayat 32, surah An-Nahl ayat 93. Ini namanya Bang Mamat. Nah mungkin itu kalau bicara seperti itu saya sih kurang paham ya. Cuma kalau bicara kayak gitu kami juga kurang setuju kalau abang bilang itu. Cuman kalau emang abang pengen tahu Islam sesat atau enggak, mungkin abang harus tanyanya sama yang bisa, sama yang ngerti kalau mau cari kebenaran gitu. Jadi nggak boleh juga Jadi apa gini, namanya Bang, menjudge orang, saya pernah agama orang masuk, kayak begitu. Sama aja kan ngejelek-jelekin juga. Pernah masuk di ruang roomnya Ions 2. Saya tapi tidak masuk Bang, saya hanya memonitor. Bahkan di situ mereka berdasarkan kutipan dan Al-Quran. Di situ disebutkan, bahkan mereka mengatakan sesuatu yang sebenarnya tidak pantas. Masa sih dibilang Allah Tuhan kami itu germo menyediakan bidadari-bidadari cantik yang montok-montok dan melakukan hubungan badan atau pertukaran lendir. Nah, saya menyimak Bang, tapi saya tidak masuk. Bang, saya bilang ini, waduh, ini sudah kelewatan. Saya dalam hati saya, tapi saya tidak masuk. Saya tidak masuk. Nah, ini yang saya maksud sama aja Bang. Di Islam juga mungkin ada orang seperti itu. Di Kristen pun ada Bang. Gitu. Jadi makanya kita sebagai manusia yang bijak, kata Om tadi, saya sangat salut dengan abang satunya tadi, kita harus bijak gitu loh. Kalau kita mencari kesalahan-kesalahan tidak akan ada habisnya Bang. Itu Bang yang perlu kita tanamkan. Jadi kita harus bijak. Oh, kalau kita sadari di Kristen sendiri ada orang-orang yang sesat, seperti abang katakan. Di Islam pun begitu, ada orang-orang yang sesat. Nah, sekarang tinggal kita bagaimana mencikapi perbedaan-perbedaan itu, karena itu memang sudah ditakdirkan. Ada yang baik, ada yang buruk, walaupun dalam satu gerbong. Sama juga kami, di dalam satu gerbong kami pasti ada yang baik, ada yang buruk. Contoh seperti abang tadi menyatakan, kenapa ada bom? Kan gitu kan, buktinya di bom. Nah, itu salah satu ajaran Islam, dalam arti orang-orang Islam, bukan ajaran Islam ya, orang-orang Islam yang berbeda menurut pendapat mereka gitu. Sedangkan kami sendiri pun mengutuk gitu. Tidak ada dalam ajaran Islam itu membunuh sesama umat manusia, karena siapapun manusia itu adalah ciptaan Tuhan segala, ciptaan Tuhan semua, walaupun berbeda kepercayaan. Jadi tidak ada harus saling membunuh. Oke Bang, saya bantu jawab ya Bang ya. Ya, silakan. Mungkin abang nih memang orangnya lembut ya kan. Aku mau bantu yang ngomong tadi sesat ya. Kalau kalian marah dikata sesat, seperti halnya kami dikatain kafir Bang. Jadi kalau namanya Islam menganggap kami yang di luar Islam ini kafir, no problem bagi saya Bang. Begitupun kami di luar kekristenan adalah sesat dan pagan. Ya. Jadi kita masing-masing aja Bang, jangan terlalu baper kan gitu Bang. Ya, Kalau masalah abang tadi bilang abang masalah teroris itu bukan Islam, tapi dia ketika dia pulang ke rumahnya Bang disolatin Bang. Betul. Makanya saya katakan Islam itu Bang, nih Bang ya. Ini bukan berarti saya bagaimana. Nih Bang ya, kami sebutkan. Di dalam Islam sendiri, agama Islam sendiri, itu ada 73 golongan Bang. Bayangin 73 golongan. Nah, itu perlu dipahami Bang. Begitu juga kalau di Kristen saya tidak begitu banyak tahu ya, karena juga saya di Islam. Sedangkan di Kristen sendiri pun ada perbedaan-perbedaan sendiri, ada golongan-golongan tersendiri Bang. Nah, itu saya paham itu Bang. Nah, cuman maksud saya begini Bang, kalaupun mereka itu Islam, ya kan, mengatasnamakan Islam. Padahal sebenarnya ajaran Islam itu tidak pernah mengajarkan untuk menyakiti orang lain. Sama dengan Kristen, untuk mengasihi, menghormati, sebenarnya sama. Cuman masing-masing di dua kubu ini pasti ada yang baik, pasti ada yang buruk Bang. Kan begitu Bang. Nah, kalau perspektif saya melihat yang baik saja Bang. Gitu. Kalau yang buruk ya kita tinggalkan gini, gitu loh. Abi gini ya, kan. Ya. Ini kan kalau zaman dulu kan tidak ada perdebatan karena belum ada internet, betul nggak Mbak Abi ya? Jadi
Artinya kan sekarang kan ini kan kalau nggak ada internet pasti nggak ada kita berdiskusi PB ini kan, pasti nggak ada semuanya gitu. Kita ukuran zaman sekarang betul bang. Nah ini kan teknologi informasi, jadi mulai ada semua. Saya terus terang aja Pak Adi ya, saya nggak tahu loh tentang Nabi Anda, saya nggak tahu tentang junjungan Anda, saya nggak tahu. Tapi ketika saya mulai menonton YouTube, mulai menonton TikTok ini, saya terbuka semua. Oh begitu rupanya, begini rupanya gitu loh. Ibaratnya saya ya harus bijak gitu loh. Artinya ya kita ya memang susah melarang orang, kita mau menasihati orang pun ya nggak bisa gitu loh. Itu haknya dia mau apapun gini. Cuma permasalahannya gini ya, apa yang dibilang kawan saya tadi kan, si Juma kan bebas membuat suatu narasi, menafsirkan kitab agama lain, sama seperti si Nandar mengatakan bahwa Tuhan Yesus itu kan menikah, tapi kan dia kan bukan berdasarkan Alkitab, dia kan berdasarkan dari kitab-kitab lain. Jadi artinya gitu, permasalahannya di bangsa kita ini, ketika kalian bebas anggaplah teman-teman Anda gitulah, seiman Anda gitu, ya kan? Karena saya percaya saya juga punya teman orang Muslim, bahkan keluarga saya juga ada yang Muslim, bahkan sama keluarga saya enak banget, nggak ada sama gitu loh. Di keluarga saya ada yang Kristen juga bang. Iya, masalahnya gini yang saya bilang tadi, teknologi informasi ini kan tidak bisa kita hindari gitu loh. Pasti kan ada diskusi, ada perdebatan. Tapi ada positifnya, ada negatifnya. Jadi makanya saya bilang tadi, kalau saya sih tidak heran lagi kalau contoh si Juma, si Nandar, entah si Kores. Dulu saya gini Pak, saya dulu sempat emosi gitu Pak. Tapi saya lama-lama mulai saya berpikir ini bijaksana. Ya udah biarkanlah, itulah namanya teknologi gitu kan. Jadi kita nggak perlu lagi saling. Yang penting masalahnya gini, bagaimana ke depannya negara ini ibaratnya hukum itu seimbang gitu loh. Itu masalahnya sekarang. Betul Kasihan giliran contoh ya, orang Kristen ini langsung dilaporkan, direkod, direkam, dilapor. Ini mohon maaf aja ya, kami kan sebenarnya ini negara ini kok ketakutan gitu loh. Kita jadi di bangsa ini berdiskusi kan gitu. Itu Pak masalahnya. Iya, baik. Terima kasih banyak Bang. Ya. Jadi begini Bang. Oke, mungkin Bang Mamat mau ngomong. Bentar Bang Abi. Silakan Bang Mamat dari tadi nggak ngomong, kasihan. Ya siap Bang. Bang Mamat mau ngomong Bang. Begini, apa yang Abang Abi sampaikan itu tidak sesuai. Karena memang Islam itu diajarkan untuk membunuh. Di surat Al-Baqarah 191 kan jelas. Nah, ini Bang. Makanya timbullah para teroris itu yang membunuh orang-orang di luar Islam gitu loh. Nih Bang. Kita jangan bersembunyi dengan kenyataan yang ada. Gini loh ya Bang. kan, selama ini di Indonesia umat mana yang selalu ditindas, ibadah yang susah, ya kan? Untung kami di sini mayoritas, gitu loh. Ya. Jadi apa yang Abang sampaikan, jangan Abang untuk membela-bela, tapi kenyataannya itu tidak sesuai, gitu loh. Karena ya, ini kan sesuai dengan ajaran kalian sendiri, gitu. Siap Abang mengatakan begini ya Bang, maaf Bang, mohon maaf yang bilang tadi Al-Baqarah ayat 191 begini ya, kita garis bawahi, tidak ada ajaran manapun yang diajarkan harus membunuh. Mengenai ayat Al-Baqarah tadi ayat 191, jadi kita harus pahami, mungkin orang itu yang membunuh tadi itu, yang mengebom itu, mungkin dia salah paham dengan ayat ini, begitu ya. Begini saya potong Bang. Begini saya potong. Sebentar, ini mau saya jelasin mengenai. Iya. Sebentar Bang, saya potong. Saya sudah tahu ini ya. Iya, silahkan. Karena di dalam ajaran Kristen sendiri, yaitu tidak ada mengajarkan kalau kita diserang, jangan kita membalas malahan. Gitu. Kalau kita dihujat, jangan kita menghujat gitu loh. Tapi kasihilah musuhmu. Nah, itulah yang sulit memang kita lakukan. Tapi kalau di Islam memang diajarkan untuk membunuh yang di luar Islam itu gitu. Nah di sini kan kita lihat siapa yang mengajarkan yang lebih bagus. Oke Bang, sudah cukup untuk Abang tadi Silahkan saudara saya dijelaskan biar
Biar Iya, tentang begini. soal ajaran membunuh itu ada tempatnya masing-masing, coba. Iya, jadi begini, di dalam peperangan itu memang dibenarkan. iya, di ajaran manapun tidak dibenarkan, Pak. Cuma di dalam peperangan mungkin bisa jadi itu ya. Cuma di dalam ayat ini mungkin mereka itu kalau memang Abang mengatakan bahwa teroris itu bisa membom itu gara-gara ayat ini. Menurut saya sih kalau memang benar dari ayat ini, mereka mungkin salah paham dengan ayat ini. Bunuhlah mereka yang memerangimu kan, dimanapun kamu jumpai, dan usirlah mereka itu kan, dari tempat mereka mengusirmu. Coba Padahal Bang, kalau At-Taubah 29 fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Lalu janganlah kamu perangi mereka di melakukan peperangan terhadap Masjidil Haram kecuali jika mereka memerangimu di tempat itu. Jika mereka memerangimu, maka pergilah mereka, demikian balasan bagi orang-orang yang kafir gitu. Jadi tidak ada ini perintah, ini bukan perintah. Ya. Bentar, Bro Patin. Ya, itu apa yang Jadi awalnya gini. Iya, jadi awalnya kita tuh lagi diam-diam nih, lagi santai-santai, lagi ngobrol-ngobrol nih kita nih, misalkan kita nih berenam lagi ngobrol santai-santai. Tiba-tiba ada orang nih datang ke kita nih, Bang. Mau ngapain kita gitu, memerangi kita. Masa kita diam aja? Gitu, itu cari mati namanya gitu. Ya kita harus ngelawan lah gitu. Begini, Bro. Ayat ini begini jelasinnya. Begini, Bro. Itu kan bukan pemahaman kami, Bro. Teman-teman Islam sendiri yang memahaminya begitu. Nih Yoka, nih kalau ini coba suruh ini kan kita cuma membacakan aja ya. Coba dia ini ayatnya gimana? Ya ini kan ini ajaran yang saya pahami, Bang. Iya, ini kalau ini gimana, yang saya Bro? pahami tentang ayat ini. Ini ayat ya kita bukan masalah Bang, ini tulisannya gimana ini? Ya sekarang misalnya gini, kalau saya paham harus membunuh, ini Abang udah nggak ada di Indonesia, lu nggak ada. Ini semuanya orang Kristen tuh nggak ada di Indonesia tuh nggak ada. Ntar dulu Bang, kalau masalah nggak ada itu kan kita masih pakai Pancasila, Bang. Pancasila juga kan dari 1 sampai 5 juga itu Islam yang itu. Bang, saya nggak ituin, saya cuma ketuhanan ini yang Bang, Maha Esa gitu. Nih Bang. Ini kan surat Abang nih, Bang. Nih. Surat mau baca apa Arabnya itu? atau mau baca ini aja? Indonesia. Surat apa itu? Nih. Enggak, saya jelasin yang ini dulu ya. Kalau memang semua orang Islam pegang ayat ini dengan Abang yang pikirin, udah habis Abang di sini, nggak ada Abang lagi. Nih, gitu. Jadi jangan orang pakai itu logika, Bos. Kalau pakai salah. logika, ini kan kita yang tertulis aja. Iya, tapi Bang. Enggak, makanya tadi sebutin sebutin aja tuh, itu berapa biar saya buka di sini. Ini tuh apa tuh? At-Taubah 29. At-Taubah 29. Bentar. At-Taubah 29. Jadi yang kalau ayat yang tadi udah saya jelasin ya. Kalau semuanya orang kayak begitu udah habis, Abang udah nggak di Indonesia, habis. Enggak, kalau Indonesia kan Apa nih? Pancasila, Bos. Coba kalau jadi khilafah. Nih, perangilah nih sebentar. Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Ini saya baca nih ya, saya bacain, Bang. Iya. Saya bacain ya. Pergilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian, mereka yang tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan Allah dan juga Rasulnya, dan mereka yang Bang Martin, kami kan memang tidak beriman kepada Allah SWT. Bukan pergilah. Gimana sih? Maksudnya gimana? Itu bunyinya. Iya, perangilah. Iya, sebentar. Maaf. Saya salah ini. Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian, mereka yang tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan Allah dan Rasulnya, dan mereka yang tidak beragama dengan agama yang benar, agama Allah, yaitu orang-orang yang telah diberikan kitab hingga mereka membayar jizah pajak dengan patuh, sedang mereka dalam keadaan tunduk. Nih, ini begini, Bang. Dari awal Nabi Adam sampai ke Nabi Musa, Tuhannya sama apa enggak, Abang ini? Enggak. Itu pertanyaan saya. Enggak. Hah? Enggak. Oh, Tapi tidak pencipta langit dan bumi beda-beda. Enggak, gini Bang, taruh, Bro. Kami tidak Pencipta langit dan bumi cuma satu, Bro. Cuma Tuhan yang benar itu siapa? Kan gitu, Bro. Itu Ya udah, Tuhan saya langit dan bumi, udah itu. Ya udah, kalau bukan Tuhannya. Kami tidak mengimani Allah SWT. Saya tidak mengimani, Bang. Nah, Bukan, saya gini. Saya daerah Pasundan. Saya taunya yang saya sembah ini
pencipta langit dan bumi, siapapun itu namanya, udah gitu aja. Ya Iya, udah, itu Abang- versi abang kami pakai yang tertulis di kami gitu loh. Sekarang yang abang sembah ini pencipta langit dan bumi atau bukan? Ya Iya itu kan pencipta langit hanya dan bumi, asumsi tapi bukan Allah orang, bukan yang sendiri, itu ya yang kan? sama bang, bukan oknum yang sama lah istilahnya gitu. Iyalah. Kembali ke pokok. Bang ini, Bukan gini soal- nih, ini begini bang. Gini, bukan soal pencipta atau Ini bukan. namanya, ini tetangga saya namanya Orang Udin, saya panggil memerangi. botak tuh, namanya orangnya sama tuh. Iya sekarang kalau namanya Agus di Jawa sama Agus di Papua sama nggak bang? Dari Tetangga saya namanya Jangan Udin, main saya asumsi, panggilnya jangan main botak. asumsi lah. Tapi Ini orangnya jelasin aja sama. ayat itu yang tadi gimana? Bang Patin, kalau Iya. Allah itu sama, orang Yahudi sampai sekarang tidak menyembah Allah SWT dan tidak mengenal Muhammad, tidak ke Ka'bah. Kalau sama, kalau ini kan kenyataannya tidak sama. Ya sekarang abang bertanya saya, abang mengimani kitab nggak kitab yang diturunkan sama Allah? Nah sekarang Saya bang udah Mengimani apa enggak? Taruh Bang Mamat, kita balik lagi ke ayat itu, perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Ya kan, itu kami Iya. Bang, kami nggak beriman kepada Allah kamu bang. Dan pada hari kemudian mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Kalian mengharamkan babi, kami enggak bang, kami enggak haram. Ya kan dengan itu nih bang, tidak beragama dengan agama yang benar, kami tidak beragama Islam. Yang diberikan Alkitab, nah kami kan diberikan Alkitab bang. Kepada mereka kan gitu. Ya. Dan kami ini sampai